Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Dan buat lu yang pengen pair favorit lu, tentunya pair altcoins yang pengen dibahas, lu bisa komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua, ya. Kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 4,73%, yang membuat cryptocurrency market meningkat di market cap sebesar 2,65 triliun US dollars. Dan untuk hari ini terjadi peningkatan Bitcoin dominance yang cukup signifikan sebesar 0,3%, dan juga volume meningkat sebesar 46,86%, yang sekarang membuat Bitcoin dalam kondisi ini pump 5,28% dalam 24 jam terakhir, yang sekarang dia trading di angka 70.104 USD. Artinya Bitcoin dominance cukup turun ya. Kita bisa lihat di sini Bitcoin dominance bukan turun tapi cukup naik ya. Dia berhasil reclaim MA50 dan MA20. Jadi kemarin nih ya, yang mungkin ngelihat dia sedikit turun ke bawah, ternyata daily close-nya di atas dari MA20 dan 50 ya. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk Ethereum ya, Ethereum itu juga terjadi peningkatan yang signifikan, nyaris sebitcoin 4,9%, tapi sedikit lebih rendah ya. Dan dia kembali ke angka 3.603 USD. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Untuk economic calendar kita hari ini geser dulu ke GMT plus 7. Sorry, salah ya, kurang satu. Nah, sini ya. GMT plus 7 tanggal 26 Maret ya, hari Selasa dari US akan keluar durable goods orders yang monthly ya, dan juga akan ada CB Consumer Confidence. Ya, dua itu ya. Untuk durable goods ini harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Berarti harapan kita dia lebih rendah daripada 1,2%. Next ada juga di sini CB Consumer Confidence, harusnya sama ya, harapannya lebih rendah daripada ekspektasi. Yes, ya berarti harapan kita itu dia lebih rendah daripada 106,9. Itu untuk hari ini ya, ada dua data penting dari US. Untuk besok kita intip dulu sedikit ya, tanggal 27 Maret hari Rabu dari US keluar satu crude oil inventories, and that's it ya. Besok akan keluar satu data penting yaitu crude oil inventories. Oke. Next kita akan geser ke news, di mana ini sebenarnya bukan news ya, lebih ke apa yang harus kita expect ya. SEC versus Ethereum. Apabila Ethereum ini classified as a security, ini bisa membuat Ethereum ini kena berbagai macam trading regulations. Karena kalau seperti itu sama saja seperti kita ini membeli Ethereum sebagai satu sekuritas, berarti dia harus punya izin ya, paperwork yang panjang lah ya, paperwork yang ribet dan panjang. Nah, selain itu juga companies yang involved menggunakan Ethereum juga ada kemungkinan bisa kena regulasi. Sama seperti ya regulasi kalau orang membeli saham, bonds, dan seterusnya. Karena lagi-lagi, kalau sampai Ethereum dihitung sebagai sekuritas, ya pasti sekuritas paling terkenal ya saham. Begitu. Ya, jadi kemungkinan besar Ethereum akan di-treat as saham. Which is not good. Ya. Dan dibilang kayak saham nggak juga sih ya, karena apa ya, kita nggak bisa bilang Ethereum itu bisa punya keleluasaan sama kayak saham gitu, beda gitu. Jadi lagi-lagi menurut gue semoga BlackRock mulai memainkan kekuatan mereka nih ya, supaya SEC tidak macam-macam, karena ya seperti kita bisa lihat Gary Gensler sepertinya udah nanggung lah gitu ya, dia udah dalam kondisi yang kayaknya jelek gitu, secara nama juga dia jelek ya. Jadi mungkin ya siapa tahu lah dia berhasil yang Ethereum ini. Nah, tetapi ya lagi-lagi semoga BlackRock yang menang gitu kali ini. Harapan kita BlackRock yang menang, dia bisa mempressure SEC untuk dalam tanda kutip mengokekan Ethereum spot ya, spot ETF. Nah, kalau sampai itu terjadi, ini kemungkinan besar semua akan dilupakan gitu ya. Next kita akan geser ke analisa di Twitter.
Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini akan lanjut naik ke atas atau tidak ya? Nah, secara trend line kita ada kemungkinan target sekitar 300 ribuan. Begitu. Jadi kalau buat lo yang penasaran, Bang, dari mana sih pertimbangan bisa 300 ribu Bitcoin? Nah, pertimbangan itu dari sini karena dia trend line yang terbentuk di dua cycle sebelumnya ya, di sini dan di sini. Tapi uniknya yang di sini dia nggak ngitung ini sebagai ini baru ya, sebagai suatu apa ya, sebagai suatu all time high baru, dia ngitung lebih di sini. Jadi apakah pasti benar atau enggak? Ya nggak ada yang tahu ya. Tapi ini dia alasannya kenapa secara TA ada orang yang menargetkan sampai 300 ribu gitu ya. Nah, menurut gua gimana nih? Apakah kita akan langsung lanjut 300 ribu atau jangan-jangan kita akan ada koreksi dulu yang lebih dalam? Kita masuk ke TA ya. Untuk koreksi masih mungkin, tetapi secara struktur kita nggak bisa pungkiri nih. Sebelumnya kan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan di sini mulai pecah nih. Tadinya harusnya lower low lagi, sekarang mulai menjadi suatu higher low. Nah, dengan Bitcoin daily close di atas dari EMA 20, di atas dari struktur lower high di sini, ini menunjukkan bahwa Bitcoin mulai membuat suatu minimal short term trend yang lebih bullish, yaitu di sini membuat suatu higher low dan higher high. Kalau dia bisa mantul lagi di EMA 20, possibility untuk ini kejadian ya semakin besar. Ya, tapi lagi-lagi PR-nya masih belum selesai. Ya, jangan bersorak-sorai dulu gitu ya. Jadi masih ada PR untuk Bitcoin bisa lanjut lagi atau lebih tepatnya melanjutkan lagi momentum bullishnya ya, minimal mantul di EMA 20 gitu. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin agar untuk bisa stay bullish dan melanjutkan pola bullish dia, yaitu membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi ya. Next kita geser ke indeks dolar atau ke Ethereum dikit deh ya. Untuk Ethereum kita bisa lihat mirip-mirip kayak Bitcoin ya. Lanjut membuat suatu higher low dan higher high, which is ya lagi-lagi itu pertanda bahwa dia ada kemungkinan bisa bergeser jadi lebih bullish. Next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri dia mulai melemah. Nah, jadi lagi-lagi ya, untuk Bitcoin, untuk kripto bisa meningkat dengan lebih nyaman, butuh indeks dolar yang melemah ya. Nah, hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 104,15. Semoga ya nanti besok jam 7 pagi daily closing di bawah dari 104,155 dan bisa ini menjadi resisten. Kalau ini menjadi resisten dan lanjut membuat lower low, ini akan jauh lebih mudah untuk Bitcoin dan kripto untuk bisa lebih meningkat ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit atau sebentar, kayaknya ada yang nyaris kelewat. Oh iya, ya, satu lagi juga. Jadi untuk Bitcoin nih ya, kalau kita pikir lagi nih secara logikanya nih ya, dia turun sampai ke angka terendah itu di angka itu 60.000 lebih 760. Nah, kalau kita lihat volume dari ETF ya, volume dari ETF spot itu sendiri pun meningkat dengan cukup signifikan. Jadi ya buat lo yang mungkin masih belum akumulasi juga ya, bisa macam-macam, Bitcoin boleh, Ethereum boleh, Alts boleh. Berarti ada permasalahan nih, begitu. Karena ya lu lihat sendiri volumenya menunjukkan bahwa para institutional investor pun tetap mulai melakukan akumulasi. Itu walaupun nggak segila di sini sih, nggak segila di sini, tetapi tetap melakukan akumulasi. Begitu. Jadi ya kalau gua pribadi jangan sampai kita ngedukun gitu ya. Kita ngedukun, wah lihat nih Bitcoin pokoknya akan sampai ke titik ini. Gue nggak akan beli dulu sampai titik ini. Buat apa? Rugi dong katanya ya. Buat apa beli di atas katanya. Nah sekarang makanya harus ekstra hati-hati di situ ya. Nah selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita geser ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat di sini ya, berarti buy limitnya semua kembali aktif. Buy limit pertama di angka 67.610 atau MA20, sementara buy limit ketiga di 65.463 dan buy limit ketiga di 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi, enggak sih, baru reclaim ya, berarti kalau terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 73.184. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 73.184 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Sekali lagi, ini secara PR dia berhasil ya, sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin. Apabila dia berhasil daily close di atas dari MA20, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas. Itu tinggal kita lihat PR selanjutnya adalah apakah dia bisa mempertahankan MA20 sebagai support atau tidak ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil reclaim buy limit kedua berarti ini ya. Buy limit kedua di angka 3.500. Oh sorry. Ini oh ya benar, buy limit ini dinaikin jadinya ya. Soalnya kemarin kan udah sempat turun. Jadi buy limit pertama sekarang ya. Tadinya buy limit pertama di sini jadi naik ke atas di angka 3.521,1. Buy limit kedua di 3.396,1 dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di 3.639,1 sebagai resistance. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.521. Sementara untuk posisi longnya kurang lebih kita bisa balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 3.521,1. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.639,1 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum pada hari ini ya. Terjadi pergeseran sedikit, tetapi kalau kita lihat secara struktur very similar ke Bitcoin, walaupun dropnya lebih parah dari Ethereum ya, tetapi secara struktur higher high, higher low, dan higher high-nya sangat mirip dengan Bitcoin ya. Jadi lagi-lagi gue ingatkan ya, nggak bisa kita, apalagi buat yang masih newbie ya, gue ingatkan kita nggak peduli dengan Bitcoin, karena lagi-lagi nanti walaupun Bitcoin domain sampai turun pun ya, sudah turun, sudah altcoin season, Bitcoin cenderung memimpin rally dan memimpin dump. Gitu. Misalkan ada satu aset nih ya, ada satu aset dia ngedump lagi rally nih, lagi pump. Nah saat dia lagi ngepump tapi Bitcoin ngedump, itu bisa ngebikin rally dia cenderung lebih lemah. Nah itu yang harus kita perhatiin ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Sesi kedua kita akan nanti siang sampai ke sore. Buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan bahas di sana. Oke, seperti biasa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.